Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Surya, dalam Tim Tank Podcast by Gaza Media. Kali ini kita nggak bahas berita ya, tapi ada more reaction dari satu video yang lucu-lucu atau ngeri-ngeri sedap lah istilahnya. Tapi Ana merasa sebenarnya malas sempat mau bikin video ini, reaction ini berapa hari sebelumnya ya. Tapi nggak terlalu mood ya, nggak terlalu mood. Walaupun ada bahan mau ngomongin, tapi ya kayak mulai sekarang nih. Ya, menurut Ana emang cukup layak dibahas, bukan karena pentingnya sih, tapi penting dari sisi bagaimana Allah punya caranya sendiri ya, yang di luar bayangan kita, dari yang kita nggak sangka-sangka lah ya, min haitsu lam yahtasib, ya kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu dalam ayat lain ya. Tapi kayaknya kita ngelihat ini video ini jelas Lana bilangin aja ya, ini video ini Ana komen tentang seorang sosok konten kreator. Ana nyebutnya konten kreator aja deh ini. Ana nggak menganggap dia layak dipanggil ustadz ya, karena banyak yang lebih alim dari dia. Alimnya serius maksudnya. Ini alimnya bercanda ya. Ntar kita ngomongin mengenai ke syadz atau mungkin kekurang jelasan dari keilmuan dia. Tapi kita lihat video ini, kita mainin ya, kita play. Ada orang lagi mancing di tengah. Sebenarnya nggak kelihatan mancing, tapi ada orang naik perahu lah nih. Mungkin lagi pengen mancing, biasanya mungkin mancing lah. Tiba-tiba kita muncul ke satu adegan. Nah, kaget ya, belum tahu nih siapa nih muka di sini nih. Ada orang pakai celana pendek ngerokok. Waduh, kaget lagi dia. Ini dia kaget ya, Masya Allah. Kaget ya. Ini mau di... Iya, itu yang kita lihat tadi adalah... Oh, nggak bisa di-pause ini. Diseluruh. Iya, yang kita lihat ini tadi adalah... Ane mau pause dulu nih, biar kelihatan komuk atau wajah. Selamat dah lo, kagak bisa di-pause mukanya. Ntar lo, kita pas di mukanya ya. Nah loh, ini dia. Kita lihat satu orang yang tadi Ane bilang konten kreator tadi, namanya Riyad Bajri. Ternyata namanya Riyad Bajri ya. Dia terlihat kaget nih, dia. Lihat kaget, divideokan sama temennya karena dia dalam keadaan memegang rokok dan bercelana pendek. Kenapa bisa jadi masalah? Karena si konten kreator ini, Riyad Bajri ini, bukan di dapuk, dia emang ngisi pengajian yang mengatakan atas nama dakwah sunnah atau dakwah salafiyah ya, yang mungkin bagi yang mengakui dia dakwah salafiyah, dia sebagai dai, salah satu dari mereka ya, yang ini kelakuan dia dengan memegang rokok dan bercelana pendek ini ya tentu berbeda 180 derajat dengan para dai-dai salafi yang lain yang terkenal tegas terhadap hukum rokok, tegas dalam masalah berpakaian, ya kan, terutama dalam masalah celana, ya kan, isbal. Kita nggak boleh ya, diantara mengenai hukum dari isbal ya. Ana sendiri sudah beberapa hal banyak sepakat dengan para ustadz salafiyah, tapi menurut Ana isbal yang diterjemahkan oleh Riyad Bajri ini terlalu ya. Kalau orang tuh di atas mata kaki, ini dia di atas dengkul. Jauh banget ini. Ini udah extreme level of celana non musbil ini udah.
Ini orang disuruh angkat celana di atas mata kaki, dia diangkat sampai atas dengkul. Ini satu bentuk mungkin mencintai yang berlebihan. Tapi itu satu hal ya. Ini juga pakai pakai celana pendek kalau lagi olahraga, ya kan. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika mengenai rokok. Rokoknya ini menjadi sumber bahan gunjingan ya, karena terlihat dia rokok dan dia terlihat kaget. Di sini di dalam video ini jelas dia kaget nih, dia kaget dan dia nggak suka kalau dia ngerokok itu ketahuan sama orang. Dia nggak suka kalau dia ketahuan orang sedang merokok. Berarti ada satu hal yang jelas, dia meyakini bahwa dia merokok itu nggak layak diketahui orang. Kalau dia layak, ngapain dia kaget kan? Ntar kita bahas lagi, ada videonya yang berusaha untuk membantah atau dia kasih respon dia tentang hukum rokok yang menurut dia rokok itu mubah atau bahkan halal malah. Tapi Anda mau ngasih sebuah ini ya, bukan mengenai hukum rokoknya, tapi sebuah bagaimana dia merasa kaget dan merasa malu kelakuannya dia kelihatan oleh umum. Ini satu dari akibat, mungkin bisa jadi dia nggak ngaku, ini saya ketahuan ini nggak bukan karena akibat itu kok, tapi kita lihat bahwa mungkin yang inget ya, awal-awal ketika perang di Gaza 2023 kemarin, beredar satu video yang juga sebenarnya video lama beliau, si konten kreator ini berbicara di atas mimbar yang mencaci maki atau menfitnah para pejuang, para tokoh-tokoh dari perjuangan kemerdekaan Palestina yang ada di Gaza. Seperti dia, yang paling jelas adalah dia mengatakan bahwa Hamdi itu buatan Zionis, Masya Allah. Hamdi itu buatan Zionis katanya. Syekh Ahmad Yasin yang ulama Masya Allah, tokoh spiritual yang alim, yang juga bukan cuma sekedar alim lah, mungkin orang yang lebih alim, yang lebih istimewa ada dari Syekh Ahmad Yasin, tapi kezuhutan dia, bahwa waroknya dia terhadap dunia, zuhudnya dia terhadap dunia, itu dibilang, dan dia membina orang-orang Gaza dari sebelum mereka mampu punya roket kayak gini ya. Anda pernah ke Gaza tahun 2012, 2013 awal dan mewawancara dengan para termasuk tokoh-tokoh di sana ya. Yang salah satunya adalah adik dari Abdul Aziz Rantisi. Namanya Muhammad Rantisi. Dia seorang dokter yang juga menjadi salah satu direktur di Mustasfa Ashifa. Mustasfa Ashifa itu rumah sakit Ashifa di Gaza, di kota Gaza ya. Anda wawancara dengan beliau, adik Abdul Aziz Rantisi rahimahullah, katanya dulu di Gaza sebelum ada Hamdi, sebelum didirikan Hamdi oleh Syekh Ahmad Yasin itu jauh dari agama, Masya Allah. Sama mungkin kayak kita di Indonesia juga tahun-tahun 20 tahun yang lalu jarang pakai jilbab. Di Gaza dulu begitu juga. Jarang pakai jilbab, orang masih sholat juga jarang-jarang, bahkan yang lebih ekstrem katanya ya sekularisme, bahkan kayak semacam paham sosialisme itu kencang di Gaza. Paham kiri itu paham di Gaza kencang ya, paham sosialisme, komunis itu banyak ya, kuat dulu di Gaza. Tapi setelah ada Syekh Ahmad Yasin itu memberi tarbiyah, mendidik anak-anak di pengajian, fokusnya dulu Syekh Ahmad Yasin bukan untuk bikin peluru Yasin 105 yang kita lihat sekarang bisa menghancurkan Merkava-nya Zionis. Mereka diajar untuk punya pengalaman agama. Itu yang dilihat sama Syekh Ahmad Yasin. Dan Masya Allah, selepas Syekh Ahmad Yasin rahimahullah wafat, Abdul Aziz Rantisi wafat, Hamdi tetap ada sampai sekarang ya. Bahkan pemimpin kita cerita lagi, banyak pemimpin yang wafat juga masih tetap berjalan. Dia bilang orang-orang itu, sistem yang berjalan ini, sistem yang tidak bergantung pada pemimpin ini, itu sebuah ciptaan Yahudi. Ini kita lihat bagaimana jahil, sebenarnya jahil, walam ya'lam annahu jahil. Dia jahil tapi dia nggak tahu kalau dia jahil. Mungkin kita pernah dengar istilah-istilah ini ya. Ada orang alim yang nggak paham kalau dia nggak sadar dirinya alim, ya kan? Ada orang alim yang paham kalau dia alim. Terus ada juga orang jahil yang tahu dirinya jahil, kemudian dia belajar. Dan ada juga orang yang jahil, tapi dia nggak tahu dia jahil. Ini kayaknya si konten kreator ini dalam hal ini lah ya. Anda nggak bilang dia jahil secara din atau ilmu-ilmu yang lain, tapi mungkin ada jahilnya juga ya. Karena ketika dia memfatwakan
Kalau antum tahu dia memfatwakan orang-orang yang hadir di demo 212 itu, demo 212, 411 itu sebagai halal darahnya itu jahil parah sih sebenarnya. Aneh ikut kajian salafi dari sejak tahun 2003 nih. Mungkin aneh kalau nggak dianggap salafi nggak masalah sih. Tapi aneh udah kajian dari salafi dari tahun 2003, mulai dari Masjid Al-Sofwa di Lenteng Agung dekat kampus aneh. Aneh belajar jurnalistik di kampus IISIP ya. Dan karena ya mulailah mahasiswa, kali-kali lah kita sholat kan. Dulu belum serajin. Kali-kali dan kita kenal sama pengajian di sana di Masjid Al-Sofwa yang alhamdulillah anak kenal dengan Ustadz Abu Bakar Al-Tuainya, itu salah seorang dai senior dari dakwah salafiyah ya, yang aneh bisa klaim anak kenal dan dia kenal aneh juga lah. Mungkin kalau ustadz terkenal yang lain aneh dia nggak kenal aneh gitu kan. Tapi anda udah cukup lama ya. Karena ini dia tadi ngomong dia memfatwakan halal darah ya. Sepanjang anak pernah ngaji sama ustadz salafi, nggak pernah ada yang bisa menghalalkan darah sebanyak itu. Bayangin, orang yang hadir di demo sebanyak itu dia bilang halal semua darahnya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan malunya ya, dia sekarang kemarin diundang jadi doa sama tim kampanye Prabowo. Ya dulu yang demo 212 itu ya pendukung Prabowo kan, jangan lupa. Itu waduh kacau ini orang. Dan ya itu tadi bagaimana sisi fatalnya di dalam bentuk agama nih, dia menghalalkan darah segitu banyak orang itu. Anda ingat perkataan apa ya, rahimahullah, Ustadz Yazid Jawas yang di Bogor ya, yang ada juga hadir kajian beliau dari mulai dia masih di Dewan Dakwah Masjid Al-Furqon di Keramat ya. Terus dia sempat ke masjid di Pustaka Imam Syafi'i yang ada di Jakarta, sampai di Bogor juga. Nah, ya beberapa kali rutin lah ya, sampai ada kesibukan lain. Belum pernah Ustadz Yazid itu memberikan ya, rahimahullah, fatwa seperti gini nih. Padahal secara pengalaman, secara ilmu, pasti ustadz-ustadz yang lain jauh lebih alim sama dia. Ini salah satu bukti jahilnya dia. Tapi itu ntar ya. Dan yang aneh balik lagi ke soal dia terhadap tuduhan terhadap para pejuang Palestina ya, yang dia mengatakan bahwa Ismail Haniah itu tinggal di Qatar itu, Masya Allah, enak-enak, tinggal di Qatar dengan dari hotel mewah, ya kan. Sementara rakyat Gaza susah, dia menerima bantuan dari orang yang datang ke Qatar untuk bantu Gaza, tapi dia pakai untuk hidup mewah. Nggak begitu, akhi. Antum belum pernah ke Qatar apa ya? Kacau ente. Waduh, ini kacau. Pertama, Ismail Haniah itu yang jelas ya, dia dibilang enak-enak lah. Satu hal dulu, Ismail Haniah rahimahullah sekarang sudah wafat, dan dia buktikan bahwa tinggalnya dia di luar Gaza itu nggak membuat dia lebih aman daripada orang Gaza. Nggak membuat dia lebih aman, akhi. Wahai sang konten kreator, ya kan? Nggak membuat dia lebih aman. Tetap dia diincer, Masya Allah. Bahkan 70 lebih dari keluarga besar Haniah itu wafat. Syahid di perang ini, itu 70 orang. Belum kita nggak tahu dalam perang-perang sebelumnya ya. 70 orang dari keluarga Haniah itu wafat dalam peperangan ini. Yang kita jelas yang bunuh siapa? Bunuh Israel. Ini bunuh Israel karena din mereka nggak mau pergi dari Gaza. Mereka melawan karena din mereka, karena mereka pengen membebaskan Masjid Al-Aqsa, mereka diperangi. Dan mereka pernah karena tadi ajli din. Masya Allah. Orang yang antum fitnah, udah Allah kasih tempat yang maqam mahmudah. Allah kasih maqam yang sangat baik. Karena kita sebagai muslim, kalau ngeliat ada orang muslim lain yang mati di tangan udah jelas non muslim, yang udah jelas kafir harbi nih Israel, dia wafat syahid karena berperang di jalan Allah, ini udah, kita la nuzaki ahadan, kita nggak mensucikan seorang pun dari mereka, tapi Allah kasih ke alamat mereka, Masya Allah. Alamat kalau mereka tuh wafat dalam keadaan baik. Belum lagi Syekh Sinwar, Babeh Sinwar, aneh bilangnya biar kita nggak sebut yang inilah, Babeh Sinwar yang udah jelaskan dia nggak enak, bukan enak-enak dia tinggal di terowongan, nggak, di depan, di garis depan, di Tel Sultan, dekat sama pos pemeriksaannya Israel ya, posnya Israel yang ada di Rafah Gaza ya.
Dan subhanallah, ini kalau ngomong-ngomong masalah salafi lagi, bahkan salah seorang syekh salafi namanya Muhammad Hassan Al-Masri, Muhammad Hassan dari Mesir. Ini bahkan dia sampai mengatakan, ma ajmala hadha. Ayu syarafin hadha, kata dia, kata Syekh Muhammad Hassan ya. Betapa dia senangnya, ya Allah, Abu Ibrahim ya Sinwar, betapa mulianya engkau bisa antum berperang, ya kan, mukbilin ghair mudbir, menghadapi musuh tidak dari belakang. Masya Allah. Itu sekelas Syekh Muhammad Hassan Al-Masri. Antum kalau ente kan katanya kan kuliah di Mesir ya, di Mesir di Al-Azhar, antum antum mendapat sebagai ini orang si konten kreator ini nggak punya kata dakwah salafi, nggak kenal Syekh Muhammad Hassan Al-Masri, ente kadib, ente syad, ente kesalafian antum kalau antum nggak kenal Muhammad Hassan Al-Masri. Oh iya, ya, jadi emang udah kelihatan jelas ya bagaimana cara Allah untuk membungkam orang-orang yang menzolimi hamba-hamba pilihannya seperti para pejuang Gaza, keluarga Hania, keluarga Sinwar, keluarga Dhaif, atau semua pejuang Gaza, keluarga Hamdi, keluarga Soraya Al-Quds. Ini cash Allah kasih nih, Allah bongkar aibnya. Walaupun di belakangnya ntar ada video satu dia bilang, rokok itu nggak haram, bagi saya rokok nggak haram. Tapi kenapa kalau nggak haram, kenapa lu kaget di sini? Kenapa bisa kaget dan malu gitu? Ini malu nih tadi. Ini ajaib dan kita nggak tahu ya. Wallahu alam kalau emang dia ntar bisa sempet atau dia berubah pikiran, bagaimana Allah benar-benar buka satu-satu nih. Satu-satu. Mulai dari celananya. Ini dai nih. Dai kalau dia sebagai seorang dai tukang ceramah pakai celana pendek begini aib lah sebenarnya. Bahkan bukan cuma sekedar kalau di Saudi sendiri aja, kalau dai ceramah dia khotib Jumat dia nggak pakai jubah hitam aja itu bisa dibilang celah juga. Ini gimana ente yang bisa pakai celana segitu, ini kacau. Dan kita nggak ingin mendoakan keburukan bagi sama muslim ya, karena bagaimana dia si fulan konten kreator ini muslim. Tapi kalau emang antum punya sedikit rasa untuk bisa introspeksi ya, mulailah kayaknya sih. Apa bener saya ini ala manhaj salafus saleh gitu ketika antum bikin konten-konten untuk fitnah Hamdi itu buatan Zionis, atau si ini Suriah, ini dakwah ikhwani segala macam, ente siapa kayak begini gitu. Yang antum menghina-hina itu, celah-celah ini udah berbuat banyak buat din, ya kan? Antum sibuk fitnah orang dan sekarang dibuka sendiri sama Allah. Yang jelas, karena bukan dibilang, oh berbuat ini bukan karena Allah. Ya, tapi yang jelas yang menakdirkan video ini keluar ya Allah juga. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak viral nih video. Tapi karena Allah berkehendak ya viral juga nih. Dan terserah menurut antum kira-kira ridho nggak dengan keadaan seperti ini seorang dai ya. Itu paling. Dan Anda juga pada kesempatan ini juga mau ngasih reaksi ya, ketika dia abis ini dia ngasih video. Kita play kan, Min? Kita play, ada video juga. Setelah ketahuan video ini rame ya, akhirnya dia bikin video sanggahan. Video sanggahan lah, atau penjelasan lah. Kita puterin ya. Beberapa nilai yang dituduhkan dan diingkarkan ke atas kami berdasarkan informasi yang kami terima dari ikhwah yang mengikuti permasalahan ini adalah bahwasanya kami bercelana pendek, kami mancing, kami merokok. Iya, itu benar. Itu semua hal yang kami yakini kehalalan. Bercelana pendek, so what? Kami mancing, so what? Kami ngerokok, so what? Ya. Ini video ini muncul setelahnya ya. Jadi setelah video yang pertama tadi viral, muncul di mana-mana dan banyak yang reaksi. Bahkan ya Anda sih belum lihat ada satu ustadz salafi kabir yang langsung bikin reaction tentang ini ya. Tapi ya banyak orang yang bikin konten ini dan akhirnya dibikin video yang ini ya. Dia mengatakan, dia benar, kita pakai celana pendek, kita mancing, dan kita ngerokok. So what katanya? Kunaon katanya. Emang kenapa gitu?
dia bikin. Maksudnya apa? Karena bagi dia ternyata kita lihat nih. Wa malu. Itu hal yang kami yakini kehalalannya. Itu yang nanti kita bahas. Dan bahkan beberapa permasalahan adalah buhtan. Dia mengatakan bahwa kami meyakini bahwa tadi celana pendek, mancing, dan ngerokok itu kami yakini kehalalannya gitu. Sebenarnya sih fine-fine aja. Ya kan kalau kita ngeliat ya, siapa yang mengharamkan mancing? Kan nggak ada siapa yang mengharamkan mancing. Siapa yang mengharamkan celana pendek? Nggak juga. Karena kalau emang kita emang ada hajat pakai celana pendek, nggak apa-apa juga. Asalkan emang pasti yang jelas menutupi dengkul ataupun di atas dengkul sedikit lah ya. Karena ada perbedaan juga fikih mengenai ini tentang hadis dari Utsman bin Affan. Contohnya misalnya ketika dia pernah masuk ke dalam dan diriwayatkan oleh Sahih Muslim ya. Dalam kitab Sahih Muslim itu ada hadis dari tentang Utsman yang tentang keutamaan Utsman sebagai orang yang pemalu. Pada suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini masuk ke dalam majelis yang itu Rasulullah sedang tersingkap nih. Tersingkap sarungnya sampai ke atas dengkul. Tapi ketika Utsman radhiyallahu anhu ini masuk, sontak Rasulullah langsung menutupnya. Ya kan? Ini jadi salah satu alasan juga bagi pihak yang mengatakan bahwa masih boleh lah pakai celana pendek di atas lutut ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini banget, nggak terlalu masuk ke dalam hal yang heboh ya. Tapi ketika mengenai rokoknya ini sebenarnya nggak heboh-heboh juga ya. Kalau kita paham ya, saudara-saudara kita di kalangan Nahdien ataupun sebagian kelompok lainnya yang mengatakan bahwa mubah merokok ya fine-fine aja. Sebenarnya kita nggak masuk situ dan Anda juga nggak bisa kasih fatwa soal itu. Karena kayaknya kalau Anda pribadi Anda nggak ngerokok, udah berhenti, udah lebih dari 10 tahun berhenti ngerokok, dan alhamdulillah nikmat segala macamnya nggak tergantung. Anda bisa beraktivitas lah. Tapi kalau dia sekarang dia mengatakan kata dia, so what gitu, so what kita ngerokok, kami meyakini bahwa itu halal. Ya, jadi masalahnya kalau emang meyakini halal, tadi kenapa ketika ketahuan di video itu dia kaget gitu? Ini kan aneh. Kalau emang halal biasa aja lah. Terus dia bahkan kalau kita dengar videonya ntar, kalau gue males ini mau nonton videonya sampai habis ya. Bukan karena takut gagal paham, tapi emang udah paham orang-orang kayak gini. Ya, dia mau ngebahas, kita kalau pakai dalil tentang mubahnya rokok ya dari teman-teman dari kalangan Nahdien aja udah cukup lah nanti. Dan itu jadi hujah buat mereka ya fine-fine aja. Tapi ini buat apa dia bikin bantahan? Ini kan cuma sekedar justifikasi ya. Dari gue udah ketahuan ini udahlah. Ya kan nanggung. Ya udah sekalian aja gitu kan. Dan karena dia udah di ini ya aneh harus bilang walaupun aneh sering ikut kajian-kajian dari dakwah salafiyah, walaupun kajian yang lain juga aneh ikutin ya, mungkin bagi orang aneh dibilang ini nih manhaj pramuki. Saya maksudnya belum tahu kalau ada orang salafi yang doyan sono sini kayak pramuka-pramuki, di sana senang, di sini senang, maksudnya kan pramuka suka nanya gitu, di sana senang, di sini senang, maksudnya senang ngaji di salafi, senang ngaji di tempat lain yang bukan salafi, itu dibilang manhaj pramuka tuh. Wallahu alam, tapi aneh nggak ada urusan lah ya, aneh lebih senang begitu, toh ya lebih ketika kita bisa terlepas dari mindset kayak gitu ya, lebih bebas, alhamdulillah. Aneh ketika bisa, aneh termasuk salah satu wartawan yang pernah wawancara langsung dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Jadi ini Syekh Salafi asal Jordania yang udah wafat rahimahullah, yang dia adalah murid utama dari Syekh Al-Albani rahimahullah juga. Ana bisa dibilang wawancara termasuk orang yang dari Indonesia yang wawancara dia satu-satunya ya. Dan Masya Allah lebih enak langsung ngomong sama Syekh para Salafiyah ketimbang melalui ya perantara para ustadz-ustadznya ya, asatizahnya yang kadang-kadang dia suka bikin pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kemauan dia ya untuk syekhnya tadi. Tapi kalau kita bisa langsung masalah kita bisa bahasa Arab sendiri, kita ngomong, wah enak. Sebenarnya para masyayikh salafiyah itu enak diajak ngobrol gitu loh, nggak streng kayak sebagian banyak ustadz-ustadznya ya. Tapi ya aneh mau, karena aneh
ngomongin soal Mesir ya. Dan si konten kreator ini katanya lulusan Mesir, Al-Azhar. Karena pernah ke Mesir tahun 2012, 2013. Dan juga terakhir Ana ke Mesir itu melakukan kunjungan tahun 2024 tahun lalu ya. Dan bertemu juga dengan anak-anak mahasiswa. Mahasiswa itu mahasiswa Indonesia di Mesir. Perihal keilmuan si beliau ini ya. Apa dia belajar di mana sebenarnya? Kalau kata orang-orang sana dia termasuk dari seniornya dia lah. Ana sebut lagi nih Iboy Abdurrahman nih, Bang Iboy Abdurrahman, lulusan Kairo, misalnya udah belasan tahun dia di Kairo. Sorry nih Boy, nama lo gue bawa-bawa Boy. Katanya si Fulan ini ya gitu, anak KPJ ya, anak Jakarta, anak Al-Azhar Jakarta. Dia tinggal di Mesir, di Kairo ya, di Kairo. Tapi bagi yang tahu dakwah Kairo, dakwah Salafi di Mesir, itu sebenarnya pusat kegiatan bukan di Kairo. Pusat dakwah Salafiyah di Mesir itu bukan di Kairo, tapi kebanyakan itu orang lebih kenal dakwah Salafiyah itu di daerah Al-Mansurah. Kota Al-Mansurah, Provinsi Dakohliyah. Itu sekitar 4-6 jam lah dari Kairo ya. Dan alhamdulillah Ana pernah ke sana, hadir di beberapa dars juga, nggak banyak. Ana nggak bilang so belajar di Mesir sama Syekh ini, enggak. Ana cuma datang sebentar ngerasain ya nikmatnya suasana keilmuan di sana di kota Al-Mansurah dan sekitarnya ya. Ana sempat juga ke kota Tolkho, di mana di situ hadir sama kajiannya Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi itu dia punya pesantren lah kali kalau bagi kita ya, punya pesantren yang menampung para pelajar-pelajar termasuk dari Indonesia ya di kota Samanut. Ya bagi anak-anak sana, dan anak ketemu orang senior-seniornya si konten kreator ini yang ada di Mesir, termasuk di Mansurah ya. Nah sebut lagi nih nama nih kayak Ustadz Abdul Hakim Al-Jurumiyah, Ustadz Omar, Masya Allah, semuanya orang-orang alim semua, udah doktor yang tawadu, Masya Allah. Dan juga yang benar-benar jadi istilahnya ya, ketuanya dari mahasiswa Mesir di Mansurah itu udah Iqbal, yang kemarin tahun lalu aneh sewa mobilnya bersama teman-teman ya. Masya Allah, aneh sebut nama-nama nih jelas nih kalau mana bilang ngomong Mesir, aneh sebut nama-namanya. Dan mereka itu nggak mengakui kalau si konten kreator ini orang yang istimewa keilmuannya. Aneh nggak bilang dia jahil, tapi nggak istimewa. Wallah nggak istimewa nih orang. Tiba-tiba datang ke Indonesia sebagai dai salafi ya. Ajib. Bahkan terkenalnya kalau Anda pertama kali ngelihat dia terkenal ini pada tahun 2000 ya 212 itu tahun 2016. Wah, itu ujuk-ujuk ya. Aneh ya istilahnya aneh yang pernah banyak hadir kajian salafi dari tahun 2003 tadi, baru tahu dia itu ya pas lagi demo 212 ini Ustadz ada begini ya, pakai tag Bali mengaji gitu kan. Dia memberikan fatwa tentang halal darahnya menumpahkan darah orang-orang yang demo, naudzubillah. Dan ternyata ya basis keilmuannya syadz, nggak tahu nih orang di mana di Mesir dia belajar sama siapa antum, sama Syekh Mustafa Al-Adawi. Ada buktinya nggak? Anda bisa tanya nih banyak orang Indonesia yang kenal Syekh Mustafa. Ada banyak bisa antum belajar sama Syekh Muhammad Hasan, apa sama Syekh mungkin Abu Ishaq Al-Huwaini, Anda nggak tahu. Tapi entah di mana. Tapi yang jelas orang-orang para Al-Azhar di Mesir ya, yang termasuk orang-orang seangkatan nama dia nih nggak kenal nih orang majhul nih belajar di mana gitu ya. Ya kayak gitu paling deh. Dan wallahu alam ya, mungkin kita bisa nggak heran ketika bisa orang yang terlepas dari jemaah yang istilah walaupun nggak diakuin Salafiyah itu sebagai sebuah jemaah ya, tapi kalau ngelihat kita ustadz kabir yang udah meninggal, apalagi seperti Ustadz Yazid rahimahullah nggak pernah ngomong selancang ini ya, kita bisa lihatlah orang yang terlepas dari bimbingan ulama yang terkenal yang muktabar bisa mengucapkan hal-hal yang aneh kayak gini ya. Dan sekarang ya Allah takdirkan kebuka, kesingkap dia aibnya. Yang mungkin kata dia nggak aib ya, kata dia semua tuh nggak aib tuh. Mancing, kita nggak bilang mancing aib sih, tapi dia bilang dia nggak aib, ngerokok itu nggak aib. Tapi Anda mau tutup paling ini video ini dengan ini ya. Dia tadi ngomong, iya kita mancing, iya kita pakai celana pendek,
iya kita ngerokok, so what gitu. Nah, kita pengen jadi ke depan nih, jangan-jangan dia bakal bikin gerakan pengajian Salafi. Setiap datang itu semua yang datang sama ustadznya tuh pakai celana pendek, bawa pancingan sambil ngerokok. Ini bakal jadi tren baru nih. Bakal jadi tren baru di kalangan pengajiannya si konten kreator Riyad Bajri ini. Paling bagi dari Anda segitu dulu deh. Dari situ, tapi yang aneh ngomongin di sini, apalagi soal aneh ngomong soal Mesir dan bagaimana konteks dakwah salafiyah atau kajian taklim salafiyah di Mesir, Anda bisa bertanggung jawabkan dan Anda bisa kalau ditanya samu rijalakum astati anak sami rijalana, Anda tahu insyaallah, Anda tahu masdarannya, Anda tahu insyaallah. Paling demikian dari Anda, Surya Ginting, Tim Teng Podcast by Gaza Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.